Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahmad, SPDI. Saya adalah seorang guru di MI Miftahul Talibin Bandar Sedayu, Windusari, Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Fikih di IAIN Sultan Amir Gorontalo tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video praktek pembelajaran di kelas 1, mata pelajaran fikih, materi bersuci dari hadas dan najis. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini anak-anak semangat sekali. Namun sebelum pelajaran, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Bu Guru minta Mas Fahmi untuk memimpin doa teman-temannya. Siap, Brak, tangan dilipat di atas meja. Siap, Brak, hormat pada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya Bu Guru akan absensi terlebih dahulu. Kafarohati, Risma Amalia, Nikmah, Fahmi, Alfian, Iqbal, Ana, Aini Nur Arifah. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya hadir ya. Anak-anak hari ini kita akan belajar materi bersuci dari hadas dan najis. Namun sebelumnya, biar hari ini kita lebih semangat belajarnya, mari anak-anak kita bersama-sama melakukan tepuk anak soleh terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama melakukan tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin haji, cinta Islam sampai mati. Orang tua dihormati. Islam, yes. Alhamdulillah anak-anak semuanya semangat sekali. Hari ini kita akan belajar materi bersuci dari hadas dan najis. Namun sebelumnya Bu Guru akan membagi kalian dalam berkelompok terlebih dahulu. Nah, Bu Guru di sini punya snack. Nanti anak-anak maju ke depan sesuai absen ya. Nanti pilih snack yang anak-anak senangi. Nanti Bu Guru akan membagikan kelompok berdasarkan snack yang anak-anak senangi. Ya, Bu Guru absen terlebih dahulu dari nomor 1. Mbak Kafa.
pengertian. Iqbal, Ana, Aini. Anak-anak sudah dapat semua snacknya? Sudah. Coba Bu Guru minta tunjukkan snacknya. Iya, ada warna apa itu? Biru. Biru sama kuning. Nah, anak-anak sekarang Bu Guru minta anak-anak berkelompok dengan teman yang memiliki snack yang sama. Sekarang Bu Guru tentukan yang warna biru berkelompok di sini, yang warna kuning berkelompok di sini. Ya, sekarang berkelompok sesuai snack yang kalian pilih. Sudah? Coba ditunjukkan snacknya. Ya, sudah sama ya. Ini kelompok biru, ini kelompok kuning. Ya. Masih semangat? Masih. Ya, coba mana semangatnya? Semangat. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bersuci dari hadas dan najis. Namun Bu Guru akan mengingatkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ayo, materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Dua kalimat syahadat. Coba siapa di sini yang masih ingat dua kalimat syahadat? Yuk. Coba Mas Alfian berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, alhamdulillah Mas Alfian masih ingat. Tepuk tangan buat Mas Alfian. Nah, coba sekarang kita bersama-sama melafalkan dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan. Hari ini kita akan belajar materi tentang bersuci dari hadas dan najis. Materi yang akan kita pelajari antara lain adalah macam-macam hadas, macam-macam najis, dan cara mensucikannya. Namun sebelumnya Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi bersuci dari hadas dan najis ini. Coba anak-anak simak dulu. Nah, jadi diharapkan nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran materi bersuci dari hadas dan najis ini, nanti anak-anak dapat mencapai apa yang ada di tujuan pembelajaran ini. Bu Guru bacakan untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menelaah ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, anak didik dapat menguraikan pengertian bersuci dari hadas dan najis, kemudian menyimpulkan manfaat dari bersuci dari hadas dan najis, kemudian selanjutnya menunjukkan macam-macam hadas dan najis, dan yang keempat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis, dan yang terakhir yaitu anak-anak dapat memberi contoh bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita simak penjelasannya. Nah, pengertian toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis. Siapa yang tahu apa itu najis? Apa itu Mbak Ana? Najis adalah kotoran. Oh iya, najis itu adalah kotoran. Contohnya kotoran itu apa saja?
air kencing, darah, feses, terus apa lagi? Air liur anjing. Itu adalah contoh dari najis. Kemudian yang selanjutnya hadas. Hadas itu ada 2 macam. Tapi sebelumnya kalian harus tahu apa itu hadas. Hadas itu adalah keadaan tidak suci sehingga tidak memperbolehkan kita dalam beribadah. Salah satunya adalah beribadah dalam sholat. Jadi kalau kita berhadas, kita harus bersuci terlebih dahulu. Coba kalian simak gambar berikut ini. Nah, di sini ada macam-macam hadis. Jadi hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya adalah buang air kecil. Buang air kecil itu pipis. Kemudian buang air besar. Kemudian kentut, itu termasuk dalam hadas kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah hadas besar. Contohnya yaitu ketika wanita yang sudah dewasa itu haid atau nifas, itu berarti mengalami hadas besar. Cara bersucinya bagaimana? Yuk kita simak gambar berikut ini. Ini adalah gambar cara bersuci dari hadas. Di sini ada gambar apa? Orang yang berwudu. Iya, orang yang berwudu ini. Iya, orang yang mandi. Ya, perhatikan. Ini adalah orang yang sedang wudu. Wudu ini adalah cara bersuci untuk hadas kecil. Jadi kalau kalian pipis, kemudian buang air besar, kemudian kentut, kalau mau sholat kalian harus wudu terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya adalah mandi. Kapan kalau suruh mandi itu? Ketika kita harus menghilangkan hadas besar. Contohnya kalau sudah selesai haid, selesai nifas, itu kalau mau sholat kita harus mandi dulu, baru kemudian wudu, baru kita bisa melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah macam-macam najis. Ya, ada berapa ini? 3. Ya, ada 3. Najis ringan itu disebut najis mukhafafah. Ya, najis ringan itu namanya najis mukhafafah. Contohnya apa? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Jadi, kemudian bagaimana cara membersihkannya? Contohnya, misalnya nih, Mbak Nikmah punya adik kecil laki-laki di rumah, ya, masih ASI. Kemudian sama Mbak Nikmah dibopong. Adiknya pipis, kemudian terkena bajunya Mbak Nikmah. Mbak Nikmah mau sholat, bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan dipercikkan air. Itu cara membersihkan dari najis ringan atau mukhafafah. Kemudian yang kedua najis apa? Sedang atau mutawasito. Contohnya apa? Ada darah, kemudian kotoran. Kotoran ini misalnya kok tai ayam, misalnya itu termasuk dalam najis mutawasito. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan cara sampai hilang bau, rasa, dan warna. Itu cara membersihkannya. Kemudian yang ketiga adalah najis berat atau najis mughalladz. Nah, pada najis ini contohnya adalah air liur anjing. Jadi kalau terkena air liur anjing, itu cara membersihkan najisnya dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Iya, ini adalah macam-macam najis dan cara membersihkannya. Nah, anak-anak sekarang hari ini sudah belajar macam-macam hadas, cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar, kemudian mengetahui macam-macam najis, baik itu najis ringan, najis sedang, dan najis berat.
beserta cara membersihkannya. Sudah paham apa belum? Lama sekali. Mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Belum semangat. Mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Nah, iya begitu dong, yang semangat ya. Karena hari ini kita sudah belajar materi ini, sekarang Bu Guru tugaskan untuk tugas berkelompok. Nanti Bu Guru minta untuk masing-masing kelompok salah satu maju ke depan ya, untuk mengambil gulungan kertas yang ada di depan sini. Coba siapa yang akan maju ke depan dari kelompok biru dan kelompok kuning, maju ke depan satu-satu untuk mengambil gulungan kertas, kemudian sweet. Nanti yang menang nanti diberi kesempatan untuk mengambil gulungannya terlebih dahulu. Coba Mas Iqbal dan Mbak, ya yang menang Mas Iqbal dulu. Sini dulu. Coba dibacakan Mas Iqbal dapat apa? Mencari contoh macam-macam najis. Iya, Mbak Nimah dapat apa? Mencari contoh atas kecil dan atas besar. Iya, Mas Iqbal dapat tugas dalam kelompoknya mencari contoh macam-macam najis, dan Mbak Nikmah untuk kelompok kuning dapat tugas mencari contoh hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Nah, anak-anak, setelah ini nanti anak-anak keluar kelas. Tadi kan tugasnya mencari contoh. Yang kelompok biru mencari contoh macam-macam najis, dan yang kelompok kuning mencari contoh macam-macam hadas kecil dan hadas besar. Nanti kalian cari di luar kelas. Ayo, sekarang kita bersama-sama keluar kelas mencari contoh macam-macam hadas kecil, hadas besar, dan macam-macam najis. Menyiapkan ya dalam mengerjakan tugasnya. Ini untuk kelompok kuning ya. Ini untuk kelompok biru. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan kalian tempelkan di sini ya. Disesuaikan untuk contoh-contohnya. Yang najis, macam-macam najis disesuaikan. Yo. Ini juga disesuaikan. Disesuaikan. Ini cara mensucikannya.
Bisa nggih? Ada kesulitan? Misalkan satu kelompok harus ikut mengerjakan semuanya. Ya. Ini di sini. Duduk di sini. Ini terus masuk sini. Ya. Wakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan. Diteliti dulu, jangan sampai nanti keliru. Ya, sudah betul apa belum dilihat lagi? Sudah selesai kelompok kuning. Siapa nanti yang akan maju ke depan? Mbak Ana dan siapa? Mbak Aini. Untuk kelompok biru siapa nanti yang akan maju ke depan? Mas Alfian dan Mas Fahmi. Sudah siap untuk presentasi? Ya. Bu Guru mulai untuk presentasinya untuk kelompok biru terlebih dahulu. Yuk, Mas Fahmi dan Mas Alfian. Ya. Mata-mata najis muhafafah, air kencing bayi laki-laki yang masih mengasih dibersihkan dengan membersihkan air. Najis mutawasito, darah dan feses dibersihkan sehingga hilang bau, rasa dan warna. Iya. Najis muhalajo, air liur anjing dicuci hingga 7 kali. Iya, tepuk tangan untuk kelompok biru. Ditempelkan di papan sana. Dia satu kelompok. Selanjutnya untuk kelompok kuning, ya siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Hadiah kecil, buang air kecil, buang air besar. Contohnya kentut dan air kencing bagi laki-laki yang masih minum ASI. Hadiah besar, contohnya haid dan nifas. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ya, sekarang ditempelkan di papan hasil diskusi kelompoknya. Kembali ke tempat duduknya.
tugas diskusi kelompok dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dari hasil yang sudah kalian diskusikan, Bu Guru simpulkan bahwa anak-anak sudah bisa memahami apa itu hadas kecil, hadas besar, beserta contohnya. Kemudian anak-anak juga sudah bisa mengetahui macam-macam najis, baik itu najis sedang, najis ringan, najis berat, beserta contoh-contohnya dan cara mensucikannya. Nah anak-anak, setelah ini Bu Guru akan membagikan LKPD dan lembar LKPD-nya anak-anak kerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Macam-macam najis itu apa saja, kemudian cara membersihkannya bagaimana, sama macam-macam hadas kecil dan hadas besar. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Bisa tidak, Pak? Mbak Ana. Mas Fahmi ditulis di meja. Sini. Tulisnya yang rapi biar bisa dibaca. Sudah belum? Belum. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, Bu Guru ambil untuk kertasnya. Sudah. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompok dan tugas LKPD ya. Bu Guru cek dulu untuk tugasnya. Dari tugas-tugas yang sudah Bu Guru berikan, Bu Guru melihat anak-anak sudah bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini.
Untuk kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, coba kita ulas kembali. Tadi macam-macam hadas itu ada berapa? Ada berapa? 2. Hadas apa dan hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Iya, contoh hadas kecil apa? Kentut. Buang air besar, buang air kecil. Caranya kalau kita mau sholat, kalau hadas kecil itu dengan cara apa? Berwudu. Kemudian contoh hadas besar itu apa? Contoh hadas besar air dan nifas. Ya. Kemudian cara bersucinya bagaimana? Iya, dengan cara mandi. Kemudian untuk macam-macam najis, ada berapa macam-macam najis itu? Ada 3. Apa saja? Najis ringan, najis sedang, najis besar. Iya. Kemudian contoh dari najis ringan itu apa tadi? Air kencing, bayi, laki-laki. Cara membersihkannya apa? Bagaimana tadi? Dengan percikan air. Kemudian kalau najis sedang, contohnya apa? Darah, feses atau kotoran. Cara bersucinya bagaimana? Sampai hilang bau, rasa, dan warna. Yang ketiga, najis berat, apa contohnya? Air liur anjing. Iya, air liur anjing. Ini yang kelompok sini tadi dapat tugasnya macam-macam najis, jadi paling cepat jawabnya. Air liur anjing. Cara membersihkannya bagaimana? Dicuci Iya, dicuci dengan sampai 7 hari. Ya, nah anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar. Nanti untuk tugasnya anak-anak di rumah mengerjakan LKS. Coba dibuka LKS-nya. Ya, ada yang tidak bawa. Nanti ingat ya, ditulis yang tidak bawa. LKS halaman 45 ya, dikerjakan di rumah. Sudah ditulis? Sudah. Ya, ada yang belum ditulis dulu. Ya, itu untuk tugas atau PR-nya. Nah, sebelum kita selesai belajar, Bu Guru punya kuis. Ya, ada kuis nih untuk akhir pembelajaran kita. Ada 3 kuis. Nanti yang bisa jawab tunjuk jari dulu, jangan langsung jawab. Ya, tunjuk tangan dulu, baru menjawab. Soal kuis yang pertama, ya, coba anak-anak simak. Ibu bacakan soalnya. Sebutkan macam-macam najis. Coba ya, coba Mbak Ana. Iya, najis ringan, najis sedang, najis berat. Tepuk tangan buat Mbak Ana. Soal kuis yang kedua, ya disimak semuanya. Ketika kita melaksanakan sholat, tapi tiba-tiba sebelum sholat kita kentut, maka sebelum sholat kita harus apa artinya? Iya, berwudu terlebih dahulu. Tepuk tangan buat Aulia. Soal kuis terakhir. Air kencing termasuk